Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Eltin dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini Ibu akan memberikan kepada anak-anak pelajaran 21, yakni tempat tinggalku. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang maha baik, aku bersyukur atas tempat tinggal yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon berkatilah tempat tinggal kami, agar di tempat ini kami dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang Engkau banggakan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, setiap orang mempunyai tempat tinggal. Ibu mempunyai tempat tinggal, anak-anak juga mempunyai tempat tinggal. Tempat tinggal biasa disebut dengan rumah. Nah, anak-anak, setiap rumah memiliki alamat yang jelas. Ibu tinggal di Jalan Perwira. Nah, begitupun anak-anak. Ada yang tinggal di Jalan Wirajaya, Jalan Lestari, dan sebagainya. Intinya bahwa setiap tempat tinggal atau rumah memiliki alamat yang jelas. Anak-anak, tempat tinggal memiliki manfaat. Manfaat dari tempat tinggal adalah tempat tinggal ikut membentuk pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Jadi, tempat tinggal membentuk pertumbuhan dan perkembangan kita masing-masing. Mengapa dapat membentuk pertumbuhan dan perkembangan seseorang? Alasannya secara jelas bahwa di rumah kita memiliki berbagai macam aktivitas. Misalnya, kita belajar, kita juga bermain, dan kita juga ketika belajar kita diajari oleh Bapak dan Mama. Selain itu, di rumah juga kita menjadi tempat kita berdoa. Dan masih banyak lagi manfaat dari tempat tinggal. Namun, intinya bahwa tempat tinggal itu ikut membentuk pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Anak-anak, tempat tinggal kita perlu dirawat dan dijaga. Misalnya, dengan membuang sampah pada tempatnya, menyapu halaman rumah. Nah, dengan membuang sampah pada tempatnya dan menyapu halaman rumah, rumah kita menjadi bersih, indah, dan kita menjadi senang berada terus di rumah. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas tempat tinggal yang kita tempati saat ini. Anak-anak, berikut ini Ibu akan membacakan kisah tentang janji Allah kepada Abraham. Kisah ini diambil dari kitab Kejadian bab 17 ayat 1 sampai dengan 8. Janji Allah kepada Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham. Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamulah akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal.
supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami, sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Anak-anak, dari kisah di atas, Ibu mau menjelaskan bahwa ada 3 janji Allah kepada Abraham. Yang pertama, Abraham akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Yang kedua, Abraham akan menjadi berkat untuk segala bangsa. Yang ketiga, Abraham akan diberi tanah tempat tinggal yang akan menjadi suatu negeri. Anak-anak, di sini Allah menjanjikan Abraham tempat tinggal. Jadi, Abraham memiliki tempat tinggal. Nama tempat tinggal yang akan ditempati oleh Abraham adalah Kanaan. Begitupun kita. Di awal tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa setiap tempat tinggal memiliki alamat yang jelas. Abraham memiliki tempat tinggal di Kanaan dan Ibu memiliki tempat tinggal di Jalan Perwira. Anak-anak juga memiliki tempat tinggal. Ada yang di Jalan Wirajaya, Jalan Udayana, Jalan Eltari, Jalan Perumnas, dan masih banyak alamat tempat tinggal yang anak-anak ikuti. Anak-anak, berikut ini tugas yang harus anak-anak selesaikan di rumah. Tugasnya sangat gampang, yakni anak-anak menggambarkan sebuah rumah yang anak-anak sukai. Nah, itu dia tugas yang harus anak-anak selesaikan. Anak-anak, sebagai manusia yang memiliki tempat tinggal, kita harus menjaga dan merawat tempat tinggal kita masing-masing agar di tempat tinggal kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala